Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok GDSC IMK yang beranggotakan Muhammad Farouk Ardafa Barus, Ahmad Muzaki, dan Muhammad Zika Al-Rizkia Adler dari S1 Sains Data ingin mempresentasikan tentang redesign UI Iglesias. Nah, pertama-tama kita membahas terkait step 1 yang dimana memahami pengguna, yaitu kita fokus kepada yang pertama menganalisis kebutuhan dan masalah pengguna pada sistem Iglesias. Kedua, kita juga melakukan survei terhadap 32 responden, 20 yang terdiri dari 29 mahasiswa, 2 dosen, dan 1 orang tua. Kemudian juga kami menemukan permasalahan utama, yaitu yang pertama UI kurang menarik dan tidak intuitif, navigasi membingungkan, terutama saat KRS. Yang ketiga, lemot saat digunakan secara bersamaan, dan mobile version kurang nyaman. Kemudian juga kita membuat 9 user persona untuk memahami goals, pain points, dan motivasi pengguna dari berbagai stakeholder. Nah, kemudian step 2 dan 3 yaitu fungsi bisnis dan prinsip desain UI. Jadi, di sini adalah fungsi bisnis atau flow prosesnya. Kalau misalnya secara ringkas itu ada login ke sistem, akses fitur seperti KRS, nilai jadwal, dan logout. Cuman kalau misalnya memang kita mau dibedah lagi, itu kita bisa misalnya dari dosen masuk kelas dan juga buka laptopnya, terus juga login Iglesias, buka navigasi menu, melakukan aktivitas utama, dan cek dan konfirmasi, kemudian logout dan selesai. Nah, selanjutnya ada kebutuhan sistem. Di sini ada kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional. Fungsional itu ada input name, output nilai, jadwal, dan presensi. Dan non-fungsional itu ada kecepatan, responsivitas, dan kejelasan UI. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah mental model pengguna dosen, yaitu ada aktivitas dari dosen tersendiri, dari mempersiapkan perangkat, mempersiapkan materi, memulai kelas, dan lain sebagainya, sampai mengakhiri kelas. Dan poin-poin kesulitannya, itu ada gangguan teknis internet, perangkat, mahasiswa kurang aktif, materi kurang tersedia, mahasiswa terlambat masuk, kesulitan dalam menangani pertanyaan, dan yang terakhir itu mahasiswa langsung keluar tanpa diskusi. Dan terkait perangkat yang digunakan itu ada laptop, buku, slide, laptop internet, proyektor, laptop LMS, dan terakhir laptop. Oke, Selanjutnya akan selanjutnya dijelaskan oleh di sini ada hierarki task analisis chart, di mana pada pendaftaran mata kuliah di Iglesias ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu login ke Iglesias lebih dahulu, memasukkan NIM dan password, lalu mengklik tombol login, lalu sistem akan memverifikasi kredensial. Lalu yang kedua, navigasi ke menu KRS, memilih menu KRS dan memilih semester yang sedang berjalan. Lalu yang ketiga, mengisi KRS, memilih mata kuliah yang ingin diambil, lalu mengklik tombol submit dan sistem melakukan validasi. Yang keempat, konfirmasi pendaftaran, akan menampilkan jadwal kuliah jika berhasil. Dan yang terakhir adalah logout. Berikut adalah konseptual model dari redesign Iglesias, di mana menambahkan sidebar pada website Iglesias. Lalu step 4 dan 5 yaitu menu dan tipe Windows. Desain menu sistemnya yaitu menu utama diubah ke sidebar. Submenunya dikategorikan seperti KRS, nilai, dan jadwal menjadi di kategori akademik. Untuk pembayaran dan tagihan di administrasi, dan presensi dan notifikasi di layanan. Untuk tipe Windows-nya dashboard window itu tampilkan info ringkasan akademik. Untuk dialog window, konfirmasi tindakan penting, misalkan submit KRS. Untuk tablet window, tampilan data per semester tanpa reload halaman. Berikut adalah redesign dari web Iglesias.
di halaman utamanya seperti berikut. Lalu ini jika kita mengklik tombol 3 garis di sebelah kiri akan muncul sidebar yang menunya sudah dikategorikan. Eh, Lalu step 6 dan 7 yaitu perangkat dan kontrol layar. Untuk perangkat input-outputnya, eh, untuk perangkat inputnya seperti keyboard, mouse, touchscreen, dan voice recognition itu opsional. Untuk outputnya yaitu layar dan speaker untuk notifikasi. Kontrol UI yang digunakan untuk button yaitu submit, save, dan logout. Untuk text entry-nya NIM dan mata kuliah. Lalu ada drop down, radio button, checkbox, tab view, sama dialog window. Lalu tooltip untuk penjelasan ikon dan tombol. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini kita akan melakukan redesign lagi, yaitu bagian navigasi bar, lalu di bagian sidebarnya. Nah, lalu di step 8 dan 9 di sini ada feedback, guidance, and assistance, di mana untuk bagian desain pesan dan teks itu kita akan menggunakan kalimat singkat dan aktif, di mana itu wajib lebih kurang dari 20 kata. Lalu label jelas seperti keterangan mengenai suatu hal, contohnya seperti simpan KRS, tanda kutip. Lalu ada heading deskriptif seperti isi KRS semester ganjil. Lalu di bagian selanjutnya di sini ada feedback system, di mana feedback system ini akan memberikan informasi mengenai suatu sistem. Contohnya seperti KRS berhasil disimpan atau kita memproses data. Lalu diikuti dengan progress bar. Lalu di sini juga kita akan menggunakan sistem seperti spinner untuk melakukan uploadingan website atau aplikasinya, di mana itu kurang dari 10 detik. Dan juga untuk progress bar itu kita kurang lebih itu lebih dari 10 detik. Nah, buat error handling dan assistance-nya, itu kita menggunakan validasi format input langsung. Misalnya kita ngelakuin implementasi itu di form. Contohnya jika ada validasi NIM yang tidak sesuai atau tidak ditemukan. Lalu di sini ada error untuk tidak menghapus data input. Lalu di sini ada tersedia tombol help and wizard, paduan untuk KRS-nya. Lalu tooltip dan rekomendasi fitur bagi pengguna yang baru. Nah, untuk progress bar-nya kurang lebih seperti ini, di mana kita melakukan ada logo Telkom University, lalu ada kata-kata singkat yang tidak panjang, dan juga progress bar-nya. Di sini adalah untuk error handling-nya, di mana kita contohkan di dalam form di bagian paling kiri atas. Di sini saya memasukkan data saya, cuman saya sengaja membuat data saya itu salah, tidak valid, lalu akan menghasilkan tampilan UI seperti ini. Lalu juga di sini jika kita mengakses ke link yang tidak bersedia, justru saja kita akan melakukan error handling tersebut, seperti contohnya error 404, di mana error 404 ini adalah kita mengakses link yang tidak tersedia. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk bagian KRS berhasil disimpan, itu merupakan salah satu contoh. Nah, untuk di sini merupakan link Figma-nya, yaitu mengenai progres kerja kami selama dari week 1 sampai sekarang. Mungkin langsung saja. Jadi, dari week 1, ini prototipe pertamanya, di mana kita memiliki satu landing page, yaitu seperti ini. Di sini jika dilihat untuk navigasi barnya ini tidak ada apa-apa seperti home, kategoris, dan lain-lainnya. Dan juga untuk sidebarnya di sini belum ada seperti tombol-tombol toggle atau icon yang bikin UI ini menarik. Lalu kita mengevolusi lagi di week berikutnya, kita sudah mengupgrade dari sisi logo seperti ini, Igracias, yang awalnya seperti ini. Lalu di sini kita mengadain navigasi bar seperti home, categories, help, center, contact, dan seterusnya. Dan di sini kita akan di week ini kita sudah mengimplementasikan search bar, jadi user bisa mencari tentang suatu fitur melalui pencarian dari search bar. Lalu di sini adalah complete redesign dari sidebarnya, di mana ini memiliki desain signifikan, di mana kita sudah melakukan logo, lalu redesign fontnya juga,
dan seterusnya. Lalu next kita akan mengimprove hal tersebut, yaitu bagian ke notifikasi di Focusin-nya. Nah, di sini untuk tampilan notifikasinya bisa terlihat ini ada icon bell notifikasi. Jadi di sini ada icon 4, yaitu menunjukkan bahwa ada 4 pesan notifikasi yang belum dibaca. Nah, jika diklik maka muncul pesan seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ini merupakan error handling yang sudah saya jelasin tadi. Dan ini merupakan feedback untuk progress bar dan juga untuk loading bar seperti KRS berhasil disimpan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya dari progress yang kami kerjain itu perubahan UI untuk Yggdrasil-nya itu memberikan pengalaman yang lebih komunikatif, efisien dan juga terstruktur. Dan tentu juga dengan desain yang kami gunain itu adalah modern dan minimalis. Dan setiap langkah desain ini mempertimbangkan kebutuhan dan pain points dari para pengguna dari keluh kesah yang sudah kami ambil datanya. Nah, lalu pendekatan ini berbasis UCD atau User Centered Design yang telah berhasil meningkatkan kualitas interaksi pengguna. Dan juga sistem ini juga akan jika diimplementasikan kepada perangkat mobile, ini dia akan menjadi ramah karena desainnya akan minimalis dan juga modern, mudah dinavigasi karena tidak ada tampilan yang sulit, dan tampilan UI kami gunakan adalah konsep yang sederhana dan juga mudah dinavigasi dan responsif terhadap kesalahan dan masukan pengguna. Mungkin itu saja dari kelompok GDSC IMK. Kami izin pamit mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.